Aurel ini adalah salah satu contoh yang sangat luar biasa, bahwa ini adalah siswa yang sangat berbakti pada orang tua tentunya. Yang membuat saya kagum pada Aurel ini adalah Aurel ini selain dia sebagai pelajar ya, dia juga bantu ya orang tuanya. Yang Pak Hasan tahu itu Aurel itu dia setelah pulang sekolah kemudian pulang ke rumah tidak keluyuran kemana-mana, tetapi dia membantu orang tuanya untuk berjualan risol ya. Aurel ini selama dia puasa ini selalu banget membantu saya. Halo, perkenalkan, nama saya Aurel Ramdhani dan saya seorang pelajar di SMK Negeri 8 Jakarta. Saat ini, saya sedang menduduki kelas 10 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Keseharian saya sebagai murid, seperti murid biasanya, saya di sekolah itu belajar, mengikuti pelajaran, dan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Saat saya pulang, saya suka membantu orang tua saya untuk berdagang. Pada awalnya, dari kecil keluarga saya memiliki usaha warnet. Namun belakangan ini, warnet sudah jarang diminati karena sudah banyak sekali anak-anak maupun remaja yang lebih memilih bermain smartphone dibandingkan warnet. Mulai saat itu, keluarga saya mengalami penurunan ekonomi, dan ayah saya pun memutuskan untuk menutup usaha warnet tersebut yang telah berjalan selama 10 tahun lebih. Saya Ambar Mutaro, orang tua dari Aurel Ramdhani ya. Aurel itu kesehariannya ya sebagai pelajar ya, selalu dia rajin untuk belajar. Kebetulan dia di sini kan selalu membantu orang tuanya, tidak menjadi beban sebagai anak, tapi selalu membantu orang tuanya gitu kan. Nah di sini juga selama puasa ini kebetulan saya membuka usaha untuk usaha risol ini. Kesehariannya itu saya sebagai ojek online. Aurel ini selama dia puasa ini selalu banget membantu saya. Dari prepare belanja, terus mengolah adonannya, terus sampai bikin kulitnya, sampai pengisian risolnya juga dia selalu membantu gitu. Ya saya sangat bersyukur ya sebagai orang tua mempunyai anak yang peduli terutama kepada orang tuanya gitu Pak. Ya mudah-mudahan di luar juga dia sangat peduli dengan teman-temannya juga gitu loh. Jadi istilahnya rasa kepeduliannya itu sangat besar kan. Saya sangat apresiasi sekali ya sama Aurel, karena di sela-sela kegiatan belajarnya dia sudah memulai usaha. Dan memang ini pengalaman Bapak nih, biasanya yang model seperti itu yang berhasil gitu. Karena apa? Karena mereka atau Aurel ini sudah mulai mengenali makna tentang hidup sejak awal gitu. Kalau yang lain yang nggak seperti Aurel kan cuma belajar. Nah ini sudah mulai berusaha, sudah mulai berwirausaha gitu. Nah karena yang namanya wirausaha itu selalu harus dimulai dari kecil gitu, berjuang dari kecil. Nah ini sudah dilakukan oleh Aurel. Tentunya ini sangat inspiratif. Di Aurel ini adalah salah satu contoh yang sangat luar biasa, bahwa ini adalah siswa yang sangat berbakti pada orang tua tentunya. Tentunya ini adalah salah satu contoh yang harus dijadikan teladan buat teman-temannya di sekolah. Ya, yang membuat saya kagum pada Aurel ini adalah Aurel ini selain dia sebagai pelajar ya, dia juga membantu ya orang tuanya untuk berjualan risol ya kalau nggak salah ya. Dimana kalau dari segi mata pelajaran yang Pak Hasan ajarkan, si Aurel ini Oke, bagus ya, dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Artinya Pak Hasan tidak kesulitan mengajarkan si Aurel itu sendiri. Apalagi kamu tahu sendiri bahwa pelajaran RPL ini ya mungkin butuh konsentrasi yang cukup tinggi ya. Sehingga pelajaran-pelajaran yang Bapak sampaikan kepada Aurel ini dengan cepat menerima pelajaran-pelajaran dari Pak Hasan. Jadi Pak Hasan sebagai guru ya bangga sama Aurel, dan sebagai kepala program ini menjadi suatu hal yang baik ya bagi Bapak karena melihat ada
di RPL ini ada anak-anak yang salah satunya ada Aurel. Saya yakin masih banyak juga anak-anak seperti itu, tapi kita bisa melihat bahwa Aurel adalah salah satu contoh yang baik. Sudah berjalan 1 semester ya, Bapak lihat dari nilai-nilainya, dan dia memang anak yang baik ya, baik dan memang berkualitas ya, karena dia nilainya itu juga bagus ini. Yang jelas Aurel bersikap seperti sekarang apa adanya, bergaul dengan teman normal, terus memang dia konsen, tidak pernah warawiri kanan kiri ya, dia fokus belajar. Ya Bapak sih berharap biar dia fokus belajar, sukses. Lebih-lebih kalau dia bisa mengajak teman-temannya konsen belajar, nggak kayak teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain kan berisik ya. Nah, kalau dia bisa melihat si Aurel, bisa melihat Firas, mudah-mudahan yang lain bisa termotivasi, ya memang harus seperti Aurel. Ya, sebetulnya untuk hal-hal yang baik ya, itu suatu hal yang perlu dipertahankan. Tapi jika sesuatu hal yang baik itu akhirnya mengganggu yang harusnya menjadi kodrat Aurel sebagai siswa, yaitu belajar dan ataupun akademiknya akhirnya terganggu, ya menurut saya Aurel juga harus mempertimbangkan. Akan tetapi kata-kata motivasi dari saya, jika semua itu berawal dari hati yang baik atau berawal dari niat yang baik ataupun dari sesuatu hal yang memang motivasi dari Aurel itu baik, insya Allah itu tidak akan berpengaruh di sekolah, entah akademik ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan soft skill daripada Aurel itu. Seperti itu. Dan pesan khusus lainnya, di manage waktu dengan baik ya, kemudian juga yang pastinya tetap semangat dan jangan pernah mendengarkan kata orang yang memang itu menjadi membuat ataupun drop daripada Aurel itu sendiri. Untuk di Aurel tetap semangat, dan tentunya ini adalah sebuah langkah pengabdian. Malu itu tidak ada gunanya apabila tidak membantu orang tua. Justru di sini anak-anak bisa mencontoh di Aurel ini adalah contoh yang sangat luar biasa. Jangan gengsi lah, karena kan itu sebenarnya juga kegiatan yang bermanfaat, bisa nambah uang jajan. Tetap percaya diri, karena setiap yang besar selalu dimulai yang kecil. Nggak apa-apa Aurel sekarang berusaha kecil dulu, dengan berusaha yang giat, Bapak yakin di kemudian hari ini akan menjadi usaha yang besar. Dia kan seorang pelajar, fokus utamanya dia kan belajar ya. Jadi selama dia tidak mengganggu pelajaran dia, studinya dia, tidak masalah untuk membantu orang tuanya gitu. Cuman kalau misalnya dia sampai mengganggu, ya saya sih tetap melarang dia untuk membantu. Makanya saya terapkan ke dia, ganggu tidak dengan pelajarannya dia gitu. Harapan saya dengan usaha-usaha yang telah saya lakukan semoga bisa menghasilkan hasil yang baik. Dan harapan saya untuk teman-teman saya, semoga kalian bisa mencapai impian yang kalian inginkan. Dan jangan pernah malu atau gengsi untuk membantu orang tua. Tetap semangat, saya tahu kalian bisa. Cita-cita saya adalah ingin menjadi game developer. Karena itulah saya memasuki jurusan RPL ini. Dan saya merasa saya mampu untuk menguasai pelajaran-pelajaran di bidang teknologi. Hal ini jugalah yang membuat saya semakin yakin bahwa saya bisa menjadi seorang game developer. Untuk teman-teman di luar sana, pesan saya di sini jangan pernah malu terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Terutama kalau itu untuk membantu orang tua, dan yang pasti tetap kejar impian kita dan restu orang tua dengan berbakti kepada mereka.